Halo semuanya. Nah, bertemu lagi dengan saya Niputu Ayu Emalasari dari mahasiswa Permata Universitas Negeri Padang dengan NIM 2112959, nomor absen 29. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai uji kandungan makanan. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu nih kandungan apa sih yang ada di dalam makanan yang selama ini kalian makan? Nah, belum kan? Nah, makanan yang selama ini kita makan itu tuh memiliki kandungan zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah oleh tubuh menjadi energi dan digunakan sebagai sumber tenaga untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, kandungan yang ada di dalam makanan itu berbeda-beda. Nah, jadi misalkan kandungan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit itu tuh disebut dengan mikronutrien, seperti halnya vitamin dan juga mineral. Nah, sedangkan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak itu disebut dengan makronutrien. Nah, seperti misalkan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, sampai di situ apakah sudah paham? Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan mengenai uji praktikum mengenai kandungan pada makanan. Nah, kandungan yang pertama yang akan kita uji pada makanan yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa sih, Bu? Nah, karbohidrat itu merupakan sumber makanan untuk mendapatkan energi. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan uji kandungan dari makanan ini yaitu Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita sediakan tepung terigu. Lalu ada biskuit yang direnyahkan. Lalu ada nasi putih. Lalu ada gula pasir. Lalu ada betadin. Nah, betadin ini sebagai cairan iodin. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu meneteskan betadin pada masing-masing makanan yang sudah kita siapkan. Masing-masing 3 tetes ya, kalian bisa lakukan ini di rumah masing-masing. Kita teteskan 3 tetes pada gula. 1, 2, 3. Lalu pada nasi juga sama 3 tetes. 1, 2, 3. Pada biskuit juga lakukan hal yang sama. 1, 2, 3. Lalu tepung terigu juga lakukan hal yang sama. 1, 2, 3 ya. Nah, setelah kita menetesi betadin ini ke dalam makanan-makanan seperti biskuit, tepung, nasi, dan juga gula, kita lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, apakah kalian bisa melihat di dalam gula pasir ini warnanya tetap berwarna merah seperti betadin. Lalu nasi setelah kita tetesi berubah menjadi apa? Hitam kebiru-biruan ya, seperti kebiru-biruan. Tepung juga berubah, Ibu, tidak merah tetapi biru kehitaman ya. Biskuit, nah biskuit juga sama, dia biru-biru kehitaman. Nah, hal ini dapat disimpulkan uji kandungan dari karbohidrat ini yang mengandung karbohidrat dapat diuji dengan menggunakan betadin, karena betadin ini mengandung iodin seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ini akan berubah menjadi biru kehitaman setelah ditetesi betadin, seperti nasi.
tepung, dan juga biskuit. Nah, hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara amilum dengan iodin. Jadi amilum itu ada nasi, tepung terigu, dan juga biskuit. Nah, yang menghasilkan makanan tersebut itu tuh berubah menjadi warna biru kehitaman. Nah, jadi gula ini tidak termasuk dalam zat makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi yang mengandung karbohidrat itu yang kita uji sekarang yaitu ada nasi mengandung karbohidrat, tepung terigu mengandung karbohidrat, dan juga biskuit mengandung karbohidrat. Nah, sampai di situ uji kandungan dari karbohidrat. Uji kandungan yang kedua pada makanan yaitu ada protein. Nah, protein itu apa sih, Ibu? Nah, protein itu merupakan zat pembangun tubuh, hormon, dan juga enzim. Nah, untuk makanannya Ibu sudah menyediakan alat dan bahan. Nah, yaitu ada susu. Nah, kalian bisa membeli susu yang sudah jadi atau kalian bisa seduh susunya. Kalian membeli susu yang tablet seperti itu. Lalu ada tepung terigu. Lalu ada putih telur. Nah, sebelumnya pisahkan dulu ya kuning dan juga putih telurnya. Lalu ada cuka. Nah, caranya bagaimana Ibu untuk menguji kandungan protein ini? Nah, caranya yaitu kalian bisa meneteskan cuka ini ke dalam masing-masing makanan yang sudah kalian sediakan. Masing-masing 3 tetes ya. Kita lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, hati-hati saat menuangkan cuka ini karena cuka ini bau ya. Hati-hati. Kita lihat. Kita teteskan sebanyak 3 tetes seperti ini. 1, 2, 3. Ya, 3. Tadi kebanyakan ya. Lalu tepung. 1, 2, 3. Ya. Lalu putih telur. 1, 2, 3. Ya. Setelah itu kita diamkan beberapa menit. Baru kita akan lihat hasilnya. Nah, setelah kita diamkan beberapa menit, nah dapat dilihat hasilnya. Kita lihat susu. Apa kalian bisa melihat? Susunya terdapat endapan. Dia endap seperti ada gumpalan. Nah, kalian lihat? Lain ya. Lalu tepung. Tepung juga sama. Putih telur juga sama, terdapat endapan. Perubahan. Nah, mengapa terjadi hal demikian, Ibu? Nah, Ibu akan jelaskan. Jadi, susu ini dia menggumpal dan juga tepung dan juga putih telur. Mengapa demikian? Nah, uji makanan yang mengandung protein ini akan membentuk gumpalan ketika ditetesi dengan cuka. Hal ini dikarenakan karena ketika makanan yang mengandung asam, nah cuka ini mengandung asam ya anak-anak ya, mengandung asam berlebih bertemu dengan protein, maka itu akan terjadi koagulasi, namanya koagulasi. Nah, koagulasi ini sama seperti membentuk gumpalan yang terjadi pada susu ini. Yang terjadi pada susu ini ya. Awas hati-hati jatuh. Dia membentuk gumpalan. Nah, maka dari itu makanan ketiga-tiganya ini termasuk ke dalam makanan yang mengandung protein. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai sini Pak sudah paham mengenai uji praktikum mengenai kandungan yang mengandung makanan yang mengandung protein. Nah, uji kandungan makanan yang ketiga yaitu ada lemak. Nah, lemak itu apa sih, Ibu? Nah, lemak itu merupakan sumber energi yang dapat melindungi tubuh dan dapat menggantikan karbohidrat. Nah, untuk menguji kandungan lemak pada makanan itu, Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah.
Nah, ini. Jadi, pertama kita siapkan kertas buram. Nah, jika tidak ada kertas buram bagaimana Ibu? Nah, kalian bisa menggunakan kertas sampul coklat. Nah, kalian pasti mensampul buku kan? Nah, kalian bisa menggunakan itu. Lalu, bahannya itu ada minyak. Sediakan minyak ya. Ada kecap. Lalu ada putih telur, maksud Ibu kuning telur. Dan juga putih telur. Dipisah ya anak-anak ya. Nah, setelah itu bagaimana caranya Ibu? Nah, caranya kita ambil kertas buram, lalu kita oleskan minyak. Yang pertama ya, minyak. Jangan dicampur-campur ya anak-anak, nggak boleh. Kita oleskan sedikit saja. Kita oleskan. Kita oleskan minyak ini ke kertas. Nah, seperti ini. Lalu kita diamkan dulu ya anak-anak ya. Kita taruh. Lalu lakukan hal yang sama pada kecap. Sebelum itu kita lap dulu tangan kita ya. Jangan dicampur-campur, kita lap. Atau kalian bisa menggunakan tangan yang lagi satu, kelingking. Kita oleskan kecap. Nah, oleskan pada kertas buram ya anak-anak. Lakukan bersama. Jika sudah, kita taruh. Lalu lakukan hal yang sama dengan putih telur. Oleskan ya. Kita gunakan tangan yang lagi satu, yang ini ya. Oleskan. Setelah itu kita taruh ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu ada putih, kuning telur maksud Ibu. Kita pakai jempol. Ya, kita pakai jempol. Nah, setelah itu kita diamkan ya. Nah, kita tunggu apa yang terjadi. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari uji makanan minyak. Kita lihat kertasnya transparan. Nah, apa kalian bisa melihat? Kertasnya transparan. Perubahan yang terjadi pada kertas buram yaitu kertas buramnya transparan. Kenapa bisa begitu Ibu? Nah, uji kandungan yang mengandung lemak itu memiliki perubahan warna yaitu transparan ketika diolesi pada kertas buram. Nah, sedangkan pada makanan yang tidak mengandung lemak dia tidak mungkin transparan. Nah, seperti minyak ini, seperti kecap maksud Ibu ya, dia tidak transparan kertasnya. Nah, sedangkan putih telur dia transparan karena Ibu mengolesnya sedikit, jadi tidak terlalu terlihat ya. Pada putih telur, kuning telur juga sama Ibu. Nah, itu dia uji kandungan pada makanan yang mengandung lemak. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Nah, uji kandungan yang terakhir yaitu ada vitamin. Ulang. Nah, uji kandungan yang terakhir yang akan kita uji yaitu mengenai vitamin. Nah, vitamin itu apa sih Ibu? Nah, jadi vitamin ini adalah nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat menunjang kinerja dari tubuh itu sendiri. Nah, vitamin ini dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kelarutannya. Nah, jadi vitamin yang larut dalam air itu tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Nah, misalkan seperti vitamin C dan juga vitamin B. Nah, yang kedua yaitu ada vitamin yang larut dalam air yang dapat disimpan di dalam tubuh seperti halnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.
Nah, sampai di situ. Nah, apa kalian sudah paham mengenai penjelasan mengenai vitamin? Nah, baik, kita akan melakukan uji mengenai vitamin. Nah, salah satunya yaitu vitamin C. Nah, jadi alat dan bahannya sudah Ibu siapkan. Nah, kalau kalian bisa melihat. Nah, ini dia. Jadi, alat yang pertama yang akan kita sediakan yaitu air dan juga vitamin C, tabletnya ya. Lalu ada betadin. Lalu ada larutan dari jeruk nipis yang sudah dicampur dengan air, larutannya ya. Lalu ada minuman sari buah. Bebas ya, minuman sari buahnya itu bisa pulpy orange, bisa floridina, atau kalian mau memakai teh juga boleh. Ini susu. Nah, bagaimana untuk mengujinya, Ibu? Nah, caranya jadi kita teteskan betadin ini masing-masing ke cairan larutan ini ya, masing-masing 5 tetes. Kita tetesi ya. Lakukan bersama di rumah. Kita tetesi sebanyak 5 tetes. Pertama, kita tetesi susu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita diamkan. Kita tetesi juga minuman sari buah ini dengan betadin sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebanyak 5 tetes. Jeruk nipis. Nah, karena kebanyakan, Ibu akan menuangkan sedikit ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak ya, kita sedikit saja gunakannya. Kita gunakan segini saja. Tetesi 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena kelebihan tadi ya. Tetesi air ini sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, setelah itu kita bisa mengaduk ya. Kita lihat perubahan apa yang terjadi pada minuman ini, larutannya ini ya. Kita aduk. Nah, susunya yang mulai ditetesi tetap dia menjadi susu. Lalu selanjutnya kita gunakan sendok yang ini untuk mengaduk jeruk. Nah, dia juga tetap ya, tapi sedikit bening dia. Begitu juga dengan cairan jeruk nipis ini. Kita aduk. Nah, kita aduk. Loh, yang tadi semulanya merah, dia kembali, Ibu. Nah, lalu ini, dia merah. Setelah kita tambahkan vitamin C ini, kita lihat perubahan apa yang terjadi. Kita taruh ya. Nah, aduk-aduk. Ya, apakah kalian melihat perubahannya? Semulanya air yang berwarna merah setelah ditetesi betadin, dia berubah, Ibu. Tidak merah lagi, menjadi bening. Nah, mengapa demikian? Nah, hal ini dikarenakan uji kandungan dari vitamin C ini dapat dioksidasi oleh iodin. Iodin dari betadin ini ya. Nah, dari oksidasi ini mengakibatkan iodin berubah menjadi iodium. Sehingga saat vitamin C ditambahkan ke betadin yang mengandung iodin, itu tuh bening ya, akan berubah menjadi iodium. Jadi berubah menjadi bening. Nah, maka dari itu minuman yang mengandung vitamin C ini adalah ini ya, tablet vitamin C pasti. Perasan jeruk ini juga dia akan berubah menjadi bening, tetapi sedikit, mungkin karena terlalu banyak jeruk nipisnya ya. Lalu minuman sari buah ini, dia juga sedikit bening, karena minuman sari buah ini sudah dicampur dengan minuman-minuman yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia tuh vitaminnya itu sedikit. Nah, susu dia tidak berubah menjadi bening, dia tetap kental seperti susu. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Jadi bening.
Nah, sampai di situ mengenai uji vitamin uji vitamin C. Nah, sampai di sini video pembelajaran mengenai kandungan atau uji kandungan makanan. Nah, sampai di sini video pembelajaran praktikum mengenai uji kandungan makanan, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Nah, anak-anak perlu tahu nih. Nah, kalian pada masa pertumbuhan ini harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Nah, hal ini bagus untuk tubuh dan masa perkembangan anak-anak semuanya. Nah, jadi kalian itu mesti tahu apa aja sih kandungan atau zat yang terdapat di dalam makanan yang kalian makan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu video dari pembelajaran kita kali ini, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akan menutup pembelajaran kita pada kali ini, dan sampai bertemu pada video selanjutnya dan pada materi selanjutnya. Sampai jumpa.